Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ucap sapa ingsun utawa sapa ingsun Gusti Allah itu tumuruna sira loro minha saking swarga minal jannati dosa sira jami'an haris kabehane kararahu baleni sapa Allah ing ayat jami'an liuqifaten atau bahkan ing lawat alaihi ngatasi itu fa'imma ya'tianakum mongko kalian ngakei sira kabeh fihi fa'imma fihi itu tetep dalema itu kaum utawil tawati itu kaum nuni utawi kaum anasyartiyati la ansatiyah kang bos an arsatiyati kang bos fima indaram barang fima indaram mazaidah azzaidati kang tambahan ya nanggung teko manusia kune teko temen ing sira kabeh wingi saking sun apa hudan pituduh kitabun tegese kitab Al-Quran wa rasulun lan utusan paman mongko sapa wong tabi aman sapa man budaya ing pituduh ingsun fa aman mongko iman sapa man bi ingsun wa amilan amal sapa man bi taati lawan taati ingsun wala khaufun mongko ora ono wedi kumujud alaihi iku alaihi fala khaufun lan mongko ora tawi ora wedi alaihi ing atase man wala hum utawi iman iku yahzanuna wala ora iman iku yahzanuna prihatinake sapa man bil akhirat ing dalam akhirat bi ayatul khulud gambar yang mati sapa man al jannata ing swarga waladina utawi wong akeh kafir lan padha kufur sapa aladina wa kadzabulan padha gorake sapa aladina bi ayatina lawan boro ayat ingsun kitabuna tegese kitab ingsun ulai ka utawi aladina wasabunani biro-biro ahli neraka hum utawi ulai biha ing dalem neraka iku khaliduna lan kabeh magi puna tegese lan kabeh abadan ing dalem selawase layak nuna kang ora sirna sapa ladina walayah rujuna lan ora metu sapa aladina walayah rujuna lan ora metu sapa aladina ya bani Israilahi anak turune bani Israil aulada Yaqub tegese boro anak turune Nabi Yaqub guru iling sira kabeh nikmati ing pira-pira nikmati sun ala kita anamtu kan kali sapa ingsun mari itu ing atas anamtu kan kali nikmat sapa ingsun mari itu ing atas sira kabeh ing ala abaikum tegese atas pira-pira bapak sira kabeh minal anjai saking lamutake min Fir'aun saking Fir'aun wal bahri lan miyahi misahi banyu segara pada telirulan oleh Bismillahirrahmanirrahim pada telirulan oleh ayub wadat tirul romanilan oleh ayub ing pira-pira model wabai ridha italan lian mengkono anjar
wa antashkuru lawan yen to syukur sapa sira kabeh ing nikmat bi taati lawan taati ingsun wa aufu nono sira kabeh binahdi lawan wa aufu lan nono sira kabeh binahdi lawan janji ingsun alladzi kana hidatuhu kang dadi sapa ingsun ing ma ilaikum ing alladzi ilaikum maring sira kabeh minal imani sing biro-biro iman Muhammadin ing kanjeng Muhammad ufi nono sira nuhun mongko sapa ingsun bi ahdikum lawan janji bi ahdikum kelawan janji ing sira kabeh alladzi kang ahdiku kang janji sapa ingsun dilai maring sira kabeh minatawi saking pira-pira ganjaran alai ing atase iman bidukhulil jannati lawan mlebu ing swarga wa iya lan maring ingsun baru hibufal habuna ono padha wedi sira kabeh ing ingsun khaufuni tegese isok ing ingsun ditarkil wafai ing dalem tinggal nuhoni bi lawan hati guna bairi ojo wedi liyane ingsun wa aminu lan iman sira kabeh bimakaram barang anzal tu kang ora sapa ingsun dina Qur'ani sang Al-Qur'an sedeka kang benarake lima maring kita ma'akum serta sira kabeh minat Taurat ya rupane pira-pira minat Taurat ya Taurat muwafiqatihi lawan oleh doake Al-Qur'an lahu maring mafi tauhid ing dalam tauhid wa nubuwati lan sifat kenabian wala takunulan ojo sapa sira kabeh iku awalan dari kawit iku awalan kafirin kawitan kafir di lawan Quran min ahli kitab saking ahli kitab ya anak khalfakum krono malkuri sira kabeh tabiun manut maring sira wa ismuhum mongko utawi dosane wa ismuhum utawi dosane anu khalfakum iku alaikum ing atas sira wala tasdaru lan ojo amri dagang amri bismillahirrahmanirrahim wala tasdaru lan ojo amri ganti sira tasdadu tegese amri ganti sira di ayat lawan pura-pura dari ingsun alat ikan fi kitabku kang tetap ing dalam pura-pura kitab sira kabeh mati Muhammadin bayani min ati Muhammadin bayani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam pondok aliran ibit kawan ciri Bismillahirrahmanirrahim Audun Sebondo Talayasi Yasirakan Kiti Bina Dunia Sakituna Ayala Tatumuha Tegesi yang coba katakan Sopo Siwahain Ayat Opa-opa Kiti Krono Wate Mapote Mengkotakan siro main barang tak kudu nahu kang alap siro ing mamin safalatikum biro-biro kang asor saking biro-biro asore wong isir kabeh wa iya nanti ingsun
Muhammadan sira al-habaib al-rahab Nabi Muhammadin sifatnya dengan Muhammad wa antum al-mutawi sira kabeh ta'ala menakodo para sapa sira kabeh annahu beturune Nabi Muhammadin iku hakun hak ora bapak Allah ngerti kita setelah suami mulan di mana sira kabeh asolat ing salat wa atulan ta'ala sira zakat ing zakat kamulan padha riko sira marang ing sertane wong kang padha rukuk. Di ayat ini masih menjelaskan dengan adanya satu cerita berbeda dengan Bani Israil. Jadi lanjutannya bahwasanya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diterima tobatnya Nabi Adam itu diturunkan ke dunia beserta Siti Hawa. Setelah itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam nafsana wa inna rasulana alhamdulillah kunna khasirin. Selalu istighfar sampai didatangi oleh malaikat. Kalau saya kedua dendam tentang baik disuruh ini masuk surga Gusti Allah. Setelah diturunkan itu setengah jaga kamu nanti akan mendapatkan kenikmatan. Tetap Nabi Adam tetap menangis sambil istighfar. Setengah jaga nanti kamu akan ketemu sama Siti Hawa. Nabi Adam tetap menangis sambil istighfar. Terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dan sebagainya. Terus begitu malaikat mengatakan bahwasanya wahai Adam sama menerima wahai dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk kamu dan anak cucu kamu sebesar apapun anak cucu kamu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selain musyrik ketika mau bertobat intinya besar kemaksiatan anak putune Adam dan anak putune Nabi Adam ketika mau bertobat dengan taubat nasuha maka akan diampuni dosa. Karena apa? Ada membayangkan kubur perkara buah khuldi aja saya diturunkan ke bumi diputus kenikmatan surga hanya karena makan buah khuldi satu padahal belum habis. Nah itu. Oleh sebab itu belum hanya sedoyo jadi orang yang gunung suarga wong sing nang jero atine isih masih ada sebintik kekufuran. Setitik kufur nang hati aja kita tidak bisa masuk ke surga Gusti Allah. Jadi bintik-bintik kekufuran, bintik-bintik kedoliman itu ketika masih ada di dalam hati kita, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur itu kakak. Sederhana aja. Kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, kalau kebalikannya berarti kita mengkufuri nikmat Gusti Allah. Lalu aja. Aduh. Isu ini cucuki, awan dicucuki, soal cucuki. Aduh. Momennya, ngeluh baik. Mengeluh banyak ngeluhnya itu kan berarti tanda-tanda kita tidak bersyukur. Ya ngeluh biasa. Tapi jangan selalu mengeluh. Waduh,
wayang tukangna apa itu bajuan malah tuh telur ujungan gagal emang banyak keluhan-keluhan itu. Nah, aduh, mudah tua awalnya mudah lemas beribadah, ada angel, terus wah usaha ini sana situ usaha tidak dapat hasil, cuma dapat kesel. Ya Allah, gimana ini? Oh, usaha selalu gagal. Ya Allah, gimana ini? Usaha kok sia-sia, padahal tidak ada usaha yang sia-sia. Andai kata belum berhasil, berarti masih tertunda. Ya itu. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah hasil yang tertunda, masih tertunda. Tapi kita tidak boleh mengukur keparingan Gusti Allah ketika doa kita itu kan minta ini dan itu sebagainya. Gusti Allah bakal menjawab doa kita semua. Tapi tergantung daripada ukuran. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan itu sudah diberikan kabeh. Wabil akhirati hasanah. Jadi minta kebahagiaan dunia, ya ukurannya beda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hidup sederhana, ada yang merasa. Kadang-kadang seperti ini orang mengalami tiga fase dari masing-masing fase itu dia bisa menentukan dan menyimpulkan posisi kebahagiaan di mana. Contoh, fase dia jadi orang miskin banget, ada kan? Setelah itu dia usaha nih. Nah, dia berusaha terus berhasil nih, usahanya berhasil. Nah, dia tidak miskin lagi, maka dia menjadi orang yang biasa saja. Cukup. Ya usaha cukup. Terus fase yang terakhir ke ekonomi, dia menjadi sukses. Sukses. Nah, orang yang seperti itu bisa posisi bahagianya saya di mana? Nah, itu. Oh, mungkin dengan adanya saya dulu jadi miskin, saya malah selalu tidak menerimakan nikmat-nikmat Gusti Allah ada, sehingga setelah dia kaya, dia banyak bersyukur. Terus mungkin setelah saya sukses kok saya jadi bingung, sibuk sana sibuk sini, tidak ada waktu untuk ibadah, dipikir dunia terus sering ribut dengan istri, tidak bisa perhatian kepada anak. Ternyata itu kesuksesan dunia itu tidak bisa menentukan kebahagiaan. Aku masih bahagia pada waktu sebelum sukses. Cukup sederhana, hidup cukup sederhana. Makan, ketemu makan bisa, guyon kalau istri, perhatian terhadap anak, pekerjaan seperti biasa. Temannya sehari 100, ya kita kerja sehari dapat 100. 1 bulan dapat 3 juta. Nah itu kan masih sederhana. 1 bulan 5 juta sederhana enggak? Ya sederhana. 1 bulan 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai 8 juta itu masih, sampai 10 juta itu masih sederhana, masih cukup. Nah yang sukses itu yang 1 bulan 100 juta itu orang-orang sukses. Berarti kita di mana? Sebulan lebih 3 juta apa enggak? Nah kalau berarti belum cukup, masih dalam di bawah dari kemiskinan.
garis kemiskinan ben rokok bisa pas terus di bawah garis kemiskinan tuh ngopi kental merokok pas terus napasnya panjang. Nah itu wis merasakan nikmatnya Gusti Allah, mampu untuk bersyukur. Nah itu ngeluh biasa nek pas tekan tutut tuh umat biasa barang ketemu rokok sebungkus dua tuh lebaran anteng kan. Saya tontonan lama itu asal aja lumuk emas asal aja buka pasar selalu aman anteng. Tapi boleh sukses lain juga belum tentu nek sukses nanti rezeki gagal itu rumah anyar mobil anyar ada orang kober nang rumah. Nah itu bisa juga. Oleh sebab itu ukuran untuk bahagia itu bukan ukuran dari miskin, bukan cukup, bukan pula sukses. Yang miskin, cukup, sukses itu adalah ukuran keadaan dunianya yang melekat pada dirinya. Tapi kebahagiaan itu berasal dari hati, berasal dari kenyamanan dia di dalam kehidupan, nyaman ibadah, nyaman urip, nyaman mencari rezeki, nyaman berusaha. Itu adalah suatu menuju bagian ada kenyamanan. Nah itu. Tapi miskin orang nyaman, cukup orang nyaman, sukses tidak nyaman, sama aja dia belum menemukan satu kebahagiaan. Maksudnya itu kebahagiaan yang masih berada di dunia, bukan kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan hakiki itu nanti ketemu di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu pasti naik turun, kadang senang, kadang susah. Nah, pas senang itu hati rasa apa itu lega, bahagia, ada semacam kesenangan di dalam hati. Yaitu saat susah itu tidak terlalu lama. Itu salah satu ciri-ciri orang yang merasa bahagia. Dan kebahagiaan itu biasanya itu dimulai dari rasa syukur dan Gusti Allah, tidak banyak mengeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir yang juga fakadzabu bohong ngapusi ayat Gusti Allah, maka dia termasuk ashabun nar. Ashabun nar, para ini masuk ashabun, jangan sampai kita masuk golongan ashabun nar. Jadi ciri-ciri ashabun nar yang di sini adalah orang-orang kafir yang senantiasa berbohong dengan ayat-ayat Gusti Allah. Kafir itu sama dengan kufur. Kufur itu ya ingkar terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kadabu borohake, kadabu itu menipu ayat-ayat Gusti Allah. Dari kufur jadi Gusti Allah, maka dia termasuk golongan ashabun nar. Ashabun nar. Ashabun nar itu adalah orang kafir fakadzdzbu bi ayatina, maka dia orang itu di dalam neraka akan mendapatkan kelanjutan. Masya Allah.
dijauhkan dari sifat kufur dan membohongi ayat Gusti Allah. Jadi ada orang yang berbohong atas nama ayat Gusti Allah ya, membelok-belokkan ayat Gusti Allah ya. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya bani Israil itu anak turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub dengan nanti Nabi Yakub kan pernah mendengar Nabi Yakub itu bapaknya siapa? Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Dari Nabi Yakub itu adalah mempunyai berapa? 11 anak ya. Jadi Nabi Yakub itu menjadi keturunan Yakub itu menjadi orang bangsa Israel. Bani Israel itu adalah orang Israel. Jadi bukan Israel sekarang ya. Negara Israel itu kan yang sekarang itu sudah campur. Yang dimaksud Bani Yakub itu anak turun Nabi Yakub itu Bani Israel yang dulu zaman dulu berketurunan itu menempati wilayah Israel. Nah, tapi kalau yang sekarang itu kan sudah campur. Jadi mempunyai salah satu di situ anak Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nah, Yusuf itu waktu kecil dia sangat disayang oleh Nabi Yakub karena di antara saudara-saudara adalah Nabi Yusuf yang paling cerdas, paling bagus, paling soleh, masih kecil itu. Terus sangat disayang. Jadi yang lainnya itu biasa-biasa aja, bahkan mungkin tidak baik perilakunya. Maka Nabi Yakub kelihatan sayangnya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini Nabi yang paling ganteng sedunia. Jadi orang yang paling ganteng sedunia. Pada baik memberilah masalah. Sedunia banyak bahasa dimusikan. Ketika ngomong Siwakon paling ahli sedunia itu bahasa tipu muslihat. Jadi Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub, dia itu bagus, cerdas, soleh, masih kecil itu sangat disayang Nabi Yakub sehingga saudara-saudaranya itu merasa iri. Nah, itu terjadilah rasa iri sehingga mempunyai rencana bagaimana Nabi Yusuf ini kita singkirkan dari keluarga supaya apa? Kasih sayang orang tua kita juga kepada kita. Padahal sudah dikasih sayang, tapi karena memang namanya yang paling bagus akalnya adalah Nabi Yusuf, kelihatan merasa beda. Maka suatu saat dibawa diizin saudara-saudara itu membawa Nabi Yusuf untuk diajak berburu di tengah hutan. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi Yusuf kecil yang mungkin umuran 10 tahun lah. 10 tahun mungkin Nabi Yusuf itu masih kecil. Nah, disitulah direncanakan oleh saudara-saudaranya di dalam dia berburu itu mau dibunuh di tengah hutan. Nah, padahal bapaknya tidak mengizinkan Nabi Yakub. Yusuf ini orang
juga izinkan sekali ini saja saya membawa saudara Yusuf untuk ikut di hutan berburu. Dan nanti kalau ada apa-apa di mana tanggung jawab. Nanti ketika ada harimau atau serigala di mana, kakak-kakaknya tanggung jawab. Ada dibawa ke hutan, terus Nabi Yusuf mau dibunuh. Nah, ketika mau dibunuh, tapi temannya saudara yang baik itu namanya Benyamin itu mengatakan jangan dibunuh, dimasukkan ke sumur aja. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, setelah itu mereka kembali ke orang tua Nabi Yakub. Bajunya Nabi Yusuf itu diberi darah dari hewan, dikoyak-koyak, dikasih darah, terus laporan kepada orang tuanya, wahai ayah, maafkan kami sangat menyesal, kami sudah berusaha untuk menjaga Yusuf, tapi ternyata Yusuf pada waktu lari diterkam serigala atau harimau. Akhirnya, kan kompongi, ya kan, sudah saya bilang ini. Akhirnya ya pura-pura menyesal gimana? Akhirnya Nabi Yakub sangat menyesal, merasa berdosa, mengizinkan Yusuf ikut berburu. Nah, di dalam sumur itulah Nabi Yusuf hidup. Kemudian ada para pedagang lewat mengambil air di situ, melihat ada anak kecil. Nah, diangkat, terus tidak ditanya kamu anak mana, ada turunannya juga. Oh, ini anak yang sangat bagus. Bagaimana ketika kita jual di kota? Zaman dulu dijual. Nah, maka Nabi Yusuf dijual di kota. Yaitu di kota dijual sampai dia menjadi pelayan salah satu petinggi negara. Jadi Mahathir salah satu petinggi negara itu membeli Yusuf untuk sebagai pelayan. Nah, itulah Yusuf menjadi pelayan. Cerita sampai Yusuf dewasa, akhirnya majikannya perempuan senang kepada Nabi Yusuf. Majikannya senang kepada Yusuf ketika suaminya pergi berperang atau berdiam, maka Yusuf diberi tipu daya. Yusuf masuk diajak, dipanggil masuk ke kamar majikan, terus Yusuf diajak berbuat apa? Mesum. Nah, Nabi Yusuf tidak mau. Yusuf takut kepada Allah, kepada Allah. Tapi majikan sing wonten niku wis saking nafsu. Maka ketika Nabi Yusuf lari menuju pintu, disaut baju belakangnya sehingga sampai robek. Nah itu. Nah, terus begitu robek, Yusuf keluar, si perempuan ini pura-pura minta tolong saya mau diperkosa. Nah, itu kan kembalikan fakta. Akhirnya Nabi Yusuf ditangkap. Tolong saya mau diperkosa Yusuf. Yusuf kata tidak, saya tidak memperkosa, tidak mau mengakui. Nah, si perempuan ini majikannya menuduh Yusuf mau memperkosa, sehingga dipanggil hakim datang ke situ. Hakim datang ke situ, terus apa? Oh ya, seorang yang hakim waktu datang ke situ, terus mengatakan bahwasanya bagaimana ini si perempuan menuduh mau diperkosa Yusuf. Yusuf mengatakan demi Allah tidak memperkosa. Sampai robek, buktinya apa? Buktinya bajunya robek. Berarti kan benar
bersentuhan. Nah, kata hakimnya ini, kalau robeknya laki-laki itu robeknya di depan, berarti si laki-laki itu memang mau berubah. Tapi kalau robeknya bagian belakang, itu pasti yang salah perempuan. Dilihat ternyata baju yang robek belakang. Nah itu berarti yang perempuan itu benar-benar terbukti bersalah. Tapi karena ketika suaminya itu seorang aktif menteri itu kan gengsi kalau istrinya itu dituduh mau memperkosa, jadi istrinya Yusuf yang memperkosa, akhirnya Yusuf dipenjara. Setelah penjara bertahun-tahun itu banyak cerita di situ. Salah satunya ada teman yang 3 bermimpi, ini Yusuf menafsirkan sampai seorang raja mimpi itu Yusuf menafsirkan, akhirnya Yusuf perlu singkat cerita Yusuf bisa keluar dan Yusuf diangkat jadi menteri di negeri itu. Terus yang perempuan itu akhirnya sing senang, akhirnya nikah dengan Nabi Yusuf, namanya Siti Zulaikha. Itulah kita keturunan Bani Israel. Jadi keturunan itu ceritanya masih panjang, jadi teruskan agak hafal terus ceritanya, dan diteruskan agak selesai. Jadi intinya anak Bani Israel adalah anak cucu dari Nabi Ya Bani Israil اذkuruu ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bil 'ahdi wa iyaya farhabun. Intinya bahwasanya diingatkan oleh Bani Israil, ingatlah akan nikmat-nikmatku, nikmat Gusti Allah yang telah diberikan kepada Bani Israil, dan penuhilah janji-janjimu, maka Allah akan memenuhi janji-janji kepada Bani Israil. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah, takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan janjinya Allah apa? Surganya Gusti Allah. Dan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Batal ya. Kalau